Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pelajaran kita ya. Pada kali ini kita akan jelaskan ya mengenai instalasi Windows Server 2008, walaupun yang sebelumnya itu udah kita install ya kan. Oke, kita akan jelaskan ini mengenai instalasi Windows Server 2008 ya. Di sini udah saya kasih modulnya sama kamu. Udah dapat modulnya kan? Udah dapat? Dapat gitulah. Ya, oke, thank you. Langsung ya, cekidot. Langsung. Oke, cara instalasinya silakan buka modul ya. Buka modul yang sudah saya berikan. Share dulu ya, copy ke kawan-kawan. Pertama sekali langkah-langkahnya kita setting di VirtualBox kita itu di sini. VirtualBox kita itu ya. Ini udah saya jelaskan ya bagaimana cara menyetingnya kan? Udah saya jelaskan. Selanjutnya akan tampil di sini ya. Akan tampil di sini mengenai tampilannya. Ini pilih aja next di sini. Pilih next ya. Selanjutnya setelah tampil ini pilih next, kita bisa mengatur ya di sini apa bahasa yang ingin kita install. Misalkan di sini ada bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Kemudian dia ini format untuk apanya? Pengaturan time dan currency-nya ya. Di sini kita bisa rubah dia jadi bahasa Indonesia. Jadi kamu tinggal klik di sini option buttonnya, select di sini dia Indonesia. Kemudian untuk keyboardnya ini biarkan aja US ya. Kemudian klik next. Selanjutnya kita pilih di sini install now, artinya install sekarang. Maka akan muncul pilihan seperti ini. Pilihan di sini ada Windows Server 2008 ya, Enterprise Full Installation. Kita pilih yang kedua ini ya. Dia yang 32 bit di sini. Kebetulan sistem operasinya dia 32 bit atau x86. Oke, pilih Windows Server 2008 Enterprise. Kemudian pilih next. Nah, ini lisensi dari aturan ya Microsoft Windows. Kalau kita mau menggunakannya, kita pilih di sini atau checklist di sini I accept the license term. Artinya kita menyetujui peraturannya, baru pilih next. Selanjutnya pilih di sini ada custom advance, artinya dia pengaturan tingkat lanjut, pilih aja di sini. Kalau mengupgrade ini artinya dia misalkan kita Windows servernya versinya masih lama, mau kita upgrade ke versi terbaru, jadi kita bisa mengupgrade-nya ya. Tetapi karena kita mau melakukan instalasi yang baru, pilih custom advance. Oke. Ini pengaturan ya, pengaturan dari format ya, format harddisk kita. Di VirtualBox kita simulasikannya, kita kasih dia 10 GB. Tapi kalau misalkan nanti di komputer kita itu dia memakai seluruh harddisk yang kita punya. Kita atur ini, apakah dia drive sistemnya atau drive C berapa, kemudian drive D-nya berapa gitu. Selanjutnya di sini kita atur ya, apply di sini, maka dia akan melakukan proses instalasi. Nah, jadi di sini ada user ya harus mengubah password pada saat pertama kali login. Jadi si user itu wajib dia mengubah password. Passwordnya yang perlu dicatat di sini harus unik. Unik di sini artinya terdiri dari karakter antara huruf ya, angka dan karakter unik. Misalkan tanda @ tanda pagar ya, atau tanda-tanda yang lain. Yang penting ketiga itu dia wajib ada. Paham ya? Oke. Setelah itu kita klik OK. Jangan lupa klik OK. Jangan KO. Nah, beda lagi nih ya. Oke ya. Baru ini username-nya namanya administrator, ingat. Kita pilih di sini misalkan passwordnya di sini saya contohkan misalkan SNMK1. Di sini kan ada gabungan, ada huruf ya kan, ada tanda yang karakter unik, ada angka. Nah, itu dia. Jadi kalau misal dia nggak memenuhi kualifikasi dari password yang disesuaikannya, maka dia akan tolak gitu, akan menolak dia. Ya, baru kemudian passwordnya sudah dirubah, kita klik aja di sini OK. Nah, di sini kita akan tampil ya. Pada saat kita melakukan ini, instalasi ini, maka dia akan tampil ini. Selanjutnya sesudah kita melakukan instalasi, baik dia instalasi dari Windows 7 sebagai kliennya maupun Windows Server sebagai servernya, kita harus memberikan alamat
memberikan alamat dari kedua komputer ini, atau kalau misalkan lebih ya kasih alamatnya. Paham ya? Kita kasih alamatnya. Kenapa? Karena pada prinsipnya kalau misalkan kita mau ngirim surat nih, kalau nggak dikasih alamat pengirim sama alamat penerimanya, nggak sampai surat itu kan. Adapun pengirimnya nggak ada penerimanya, nggak bisa juga sampai. Sama juga kebalikannya, ada penerima nggak ada pengirimnya, lebih kacau lagi. Ini di sini misalkan server ya, ini saya kasih ini alamatnya IP addressnya 192.168.0.1. sementara untuk subnet masknya dia kelas C 255.255.255.0. kemudian di kliennya sistem operasi Windows 7 ini dikasih alamatnya 192.168.0.2. subnet masknya sama. Ini PPRDNS servernya diambil dari IP address dari servernya ya, Windows Server 2008 tuh. Begitu juga di Windows XP ya, kalau kita ada sistem operasi yang sudah kita install, kita kasih alamatnya. Selanjutnya kita lakukan tes jaringan ya. Caranya kita tombol jendela Windows sama huruf R. Baru kita lakukan apa? Ping, baru alamat dari klien atau komputernya. Atau misalkan kita buat, misalkan kita mau ping ke Windows 7, misalkan ping 192.168.0.2, baru klik OK. Tapi kebetulan karena ini masih di komputer host saya, jadi dia belum disetting ya, seperti itu. Jadi nanti akan apa? Untuk melakukan terus menerus dia pakai mint. Jadi dia melakukan proses pemanggilan secara berulang. Artinya dia replay gitu terus ya. Jadi kalau misalkan replay, dia berarti koneksinya. Jadi sebelum kita melakukan pengaturan lebih lanjut, itu koneksinya harus jelas dulu. Koneksinya harus clear. Ibaratkan begini, kamu mau ngirim barang nih, kan kamu tengok itu jalurnya harus terhubung dulu kan. Misalkan ada jembatan nih, pastikan jembatannya itu nggak rusak. Tiba-tiba kamu tengok, ya kan? Udah tahu jembatannya belum terhubung, kamu udah apa namanya? Udah kamu packing itu barang kamu itu dengan capek-capek, tiba-tiba di jembatannya terbengkalai, gitu dia. Jadi perhatikan, jadi relasinya itu antara klien dan servernya itu harus sudah terkoneksi sebelumnya. Ya makanya dikasih alamat dulu. Kita ping. Jika proses pingnya tidak connect, silakan matikan firewallnya, baik di komputer server maupun di komputer kliennya. Jadi kamu bisa melakukan ping pertama dari komputer server ke alamat di komputer klien maupun dari komputer klien ke alamat di komputer server. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Pertama sekali sesudah kita menginstal Windows ini, Windows Server 2008 ini, coba kita masuk dulu ya, input, keyboard, insert, Ctrl Alt Del. Kita masukkan password yang kita bikin tadi ya. Nah, di sini saya passwordnya unik juga. Oke, di sini. Oke, dia masuk di sini ya. Dia masuk. Jadi untuk menginstal Active Directory ini, kita dapat melakukannya dengan cara pertama dia buka run, ketikkan DC promo di situ. Di sini berarti kita bikin di sini, ketikkan ya tombol Windows sama huruf R di keyboard, kemudian ketikkan di situ DC promo, enter. Maka akan tampil begini. Nah, akan tampil begini. Pilih aja next. Ini klik aja OK. Ya. Tapi karena ini kebetulan ini sudah saya buat ya Active Directory-nya ya. Sudah saya buat Active Directory-nya, saya klik cancel aja. Jadi kalau misalkan kalau dia belum dibuat, maka akan tampil seperti ini. Pilih aja checklist di sini use advanced mode installation. Baru pilih next. Selanjutnya di sini ada dua pilihan option ya. Pilih yang kedua. Option yang pertama ini apa maksudnya? Existing forest, artinya kita memilih ya forest itu ibaratkan hutan yang sudah eksis, yang sudah ada. Berarti kita sudah membuat domain sebelumnya.
Kalau misalkan option yang kedua ini berarti kita menciptakan sebuah domain baru pada forest yang baru, pada hutan yang baru. Ibaratkan kita menciptakan domain. Domain itu kan kalau misalkan dapat tuh kayak alamat ya, ekstensi misalkan .com kalau di internet, .org, .net, .gov, .se.id ya, seperti itu. Jadi kita akan buat domain di sini. Klik next di sini. Kemudian isikan nama domain yang dibuat. Misalkan di sini saya buat nama domainnya royal.ic.id. Jadi kalau misalkan kamu mau membuat domain dengan nama kamu nggak masalah. Misalkan si budi.com, budi.net, boleh. Di sini saya bikin royal.ic.id. Oke, klik next. Maka di sini akan muncul nama domain NetBIOS-nya. Jadi di sini akan otomatis ya ditulisnya Royal huruf besar. Jadi kalau misalkan nama kamu Budi, nanti di sini dibikin Budi huruf besar. Ya. Jadi perlu diingat di sini. Jadi kalau kita mau mengkoneksikan nanti komputer klien dengan domain di komputer server sebelumnya, kita menggunakan nama NetBIOS ini, Royal. Royal / baru nama user yang diberikan atau yang sudah diatur di server kita atau server Windows 2008. Oke. Klik next. Baru di sini ada pilihan. Kamu pilih saja di sini Windows Server 2008 ya. Pilih aja di sini baru pilih next. Kemudian ini lanjutkan aja. Checklist di sini DNS servernya ya. DNS servernya ya, domain name sistemnya. Pilih next. Baru di sini ada kata-kata di sini. A delegation for this DNS server cannot be created because the authorized parent zone cannot be found or it doesn't not run Windows DNS server gitu ya. Situ ya. Jadi perwakilan untuk DNS server tidak dapat diciptakan karena ya keasan dari orang tua zone-nya tidak dapat menemukan atau tidak dapat dijalankan Windows DNS servernya. Oke, baca aja sendiri, klik list. Nah, di sini pada pilihan static IP assessment artinya ini memberikan IP secara statik. Jadi IP itu pemberiannya ada dua, ya kan? Kalau di jaringan ada dia bersifat statik dan kemudian ada bersifat dinamik. Kalau statik itu berarti kita akan mengetik secara manual. Sementara kalau dia dinamik berarti alamat itu akan diberikan secara otomatis oleh server. Dalam hal ini yang namanya router, ya. Kita pilih di sini yes, the computer will use ya. Klik aja di sini. Baru di sini biarkan ini lokasi untuk database-nya, log filenya dan SCS file-nya ini. Klik next. Kemudian ini masukkan password-nya. Password-nya pun harus unik ya. Dan kemudian yang kamu bedakan, password account-nya itu berbeda sama password ini. Jadi password yang nanti untuk mengkonekkan dari klien ke komputer server itu, password yang digunakan tuh password administratornya, bukan password ini. Harus digaris bawah itu. Paham ya? Oke, klik next. Kemudian klik next. Selanjutnya di sini klik finish. Berarti kita udah selesai menginstal Active Directory ya. Tapi untuk menyelesaikannya supaya dia prosesnya itu konfigurasinya selesai secara komplit, maka kita harus restart dulu. Restart. Udah restart, berarti kita udah selesai menginstal Active Directory-nya. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan komputer klien ke domain royal.ic.id yang nama NetBIOS-nya tadi Royal besar tadi itu dari komputer klien. Jadi kita harus koneksikan dulu ya. Caranya gini, misalkan di Windows 7 ini kan udah dibuat nih. Kita mau koneksikan ke domain tadi, domain royal.ic.id, nama NetBIOS-nya Royal huruf besar tadi itu ya. Caranya kita klik di komputer. Kalau di Windows 10 di sini, misalkan di sini aja nggak masalah. Kita klik kanan di sini, baru pilih properties ya. Oke, lanjut. Ada change setting di sini, pilih. Oke. Baru kita pilih di sini ada change, mengubah. Nah, ini kan nama komputernya kan? Betul nggak? Ini workgroupnya. Kita pilih domain. Yang kita ketikkan di sini, nama yang kita bikin tuh tadi Royal. Nah, bukan royal.ic.id, tetapi nama NetBIOS-nya. Ingat,
Royal, baru klik OK. Pada saat di sini klik OK, maka dia akan restart ini nanti. Minta restart. Maka dia akan, ini kebetulan karena nggak terkoneksi, maka akan tampil begini ya. Kalau misalkan dia nanti terkoneksi, maka tampilnya seperti ini. Ini udah di setting di sini. Ini namanya Royal. Klik OK, baru dimasukkan, nanti akan muncul ini. Minta password dia. Apa yang dimasukkan? Username sama password. Username siapa? Username ini kan dari komputer klien. Ingat ya, ini dari komputer klien yang sudah terhubung mereka. Berarti jaringannya sudah ada, kabel-kabelnya udah ada, itu udah oke, gak ada masalah lagi. Paham ya? Sekarang kita setting dari komputer klien. Oke. Begitu kita udah masuk ke sini, udah sampai tahap ini, dia minta password. Username-nya apa? Username dari si server. Username si server ini apa? Administrator. Passwordnya apa? Password yang kita buat pada saat account, bukan password yang pertama kali waktu install Active Directory itu, tetapi password account dari si administrator. Paham ya? Klik OK. Begitu diklik OK, jika nanti berhasil, maka dia akan timbul ya pesan seperti ini ya. Welcome to the Royal Domain. Artinya selamat datang ke domain Royal. Baru kemudian klik OK. Baru selanjutnya pilih restart. Restart now. Sesudah kita lakukan restart now, maka tampilnya akan berubah itu. Ya. Ini kalau di Windows XP ya. Kalau Windows XP sama aja nih langkahnya. Sama ya. Maka dia akan connect. Maka tampilnya seperti ini nanti. Pada saat kita masuk ke klien, tampilannya akan pertama kali ada tampilan Ctrl Alt Del di kliennya. Kita tekan ini. Di Windows XP pun begini juga, ada Ctrl Alt Del. Berarti ini udah berhasil untuk koneksi ke domainnya, tetapi kita harus membuat user sama password yang dilakukan konfigurasinya di server agar si klien itu bisa masuk ke ruang dia. Ibaratkan misalkan begini, ini Syspo ini. Syspo itu kan punya halaman kan. Kalau misalkan kamu masuk ke halamannya, bisa kamu lihat nggak halamannya? Bisa ya? Bisa ya. Tetapi kalau misalkan untuk masuk, kamu harus dikasih username sama password kan. Kamu harus dapat username sama password kamu kan. Ketika kamu dapat username sama passwordnya, maka kamu bisa masuk ke ruang kamu. Begitu juga dengan ini. Jadi waktu welcome domain tadi tuh dia bisa bergabung, udah bergabung ke domain Royal, tetapi belum dikasih username sama password si klien itu. Jadi harus dibuatkan dulu di mana? Di server. Kalau udah dibuat baru dikasih sama si klien. Si klien lah di situ dia akan masuk dari komputer dia. Jadi ibaratkan misalkan komputer servernya di Jakarta, komputer klien di Kisaran. Jadi seolah-olah begitu dia menginputkan datanya, langsung datanya itu masuk ke server melalui jaringan. Maka datanya langsung masuk ke server. Bisa dipahami ya? Oke, itu dia. Kemudian di sini ada organization unit. OU. Organization unit ini ibaratkan seperti folder. Jadi kita bisa bikin folder di situ. Bisa kamu pilih di sini administrative tool, baru Active Directory, user and computer di sini dia. Ini start administrative tool, kemudian Active Directory, user and computer. Klik. Nah, ini di sini sudah saya buat ya. Ya. Ada grupnya, OU-nya di sini, organisasi unitnya. Nah, ini. Jadi saya bikin di sini di Royal ini ic.id new organisasi unit, bikin folder. Nah, klik kanan di sini, klik kanan, pilih new. Pilih new, baru pilih organization unit. Ibaratkan folder. Saya buat di sini misalkan, di sini Pilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Ketik aja sini Pilkom. Tapi karena sini udah ada, ya, maka cancel aja ya. Ini dia hasilnya, kan Pilkom di sini. Paham ya? Akan ada Pilkom. Nah, seperti ini. Ini Pilkom. Udah saya buat di modul ini tadi. Pilkom, silakan kamu pelajarin terus ya. Jadi nanti tutorial ini nanti kamu cek aja nanti di modul. Oke ya. Pilkom, klik OK. Selanjutnya kan udah dapat nih, udah jadi. Ya, seperti yang di sini. Ya kan? Oke.
Baru kita bikin lagi di dalam organisasi unit, kita bisa lagi organisasi unit lagi. Artinya di dalam folder kita bisa bikin folder lagi kan. Nah, kita bikin lagi folder. Jadi kita harus membuat apa ya? Membuat rencana ya. Misalkan ini di suatu institusi, kan ada Pilkom, Fakultas Ilmu Komputer. Di bawahnya ada apa? Pasti ada prodi. Di prodinya apa? Misalkan SI dan SK. Di SI itu ada apa? Ada dosen, ada mahasiswa, ada staf. Kan gitu kan. Kita harus paham struktur organisasinya di situ untuk membuat di server ini. Jadi nanti kalau misalkan kamu kerja di perusahaan, kamu mau bikin sistemnya terintegrasi ke server, kamu harus paham. Misalkan unit produksi, unit gudang, kamu pilah-pilah itu. Jadi nanti username di unit produksi apa, username atau di unit gudang apa, di marketing apa, administrasinya apa. Jadi jelas dia. Jadi terintegrasi semua itu di server. Username itu. Jadi nanti kalau misalkan si pemimpinnya itu, dia tinggal nengok di komputer server itu aja. Jadi misalkan dia udah dibuat kan, dia banyak nih kantor cabangnya. Jadi nggak perlu dia pergi ke kantor cabangnya tengok mana laporannya. Karena pada saat dia mengetik laporan itu secara real time hari itu juga langsung masuk ke server itu dari klien itu. Jadi misalkan kalau perusahaan besar, dia kliennya banyak tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, terkoneksi dengan internet, maka data itu akan terbackup satu dia hari itu juga. Apalagi kalau dibikin sistem untuk menganalisa berapa, kenapa di sini kurangnya, ditengok grafiknya, kenapa ini kurangnya. Jadi bisa diambil keputusan gitu. Ya kan? Maka dibuat sistemnya daripada bolak-balik ke kantor ini, ke sini. Lebih bagus dibikin sistemnya terintegrasi, datanya masuk semua. Tetapi melalui komputer yang berbeda-beda di setiap daerah. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Itu misalkan di sini dalam contoh ini saya bikin kampus. Ya. Jadi di situ kita bikin, di situ ada dosen, mahasiswa, staf, begitu juga dengan SK ya. Pasti ada dosen, ada mahasiswa dan ada stafnya. Baru grup ini ibaratkan untuk menampung username yang mempunyai kepentingan yang sama. Ngerti kan? Misalkan kamu ada WhatsApp, kamu bikin grup jual beli laptop misalkan. Orang yang tertarik ke situ kan akan masuk ke situ kan? Berarti kan dia kepentingan untuk menjual atau membeli laptop. Jadi ketika di grup itu diberlakukan suatu kebijaksanaan, maka username yang di dalamnya itu akan terimbas semua. Jadi begitu juga dengan ini ya. Jadi kalau misalkan grup ini dimasukkan di sini, ya, dimasukkan di sini. Di sini saya bikin misalkan dosen_SI, grup dosen SI. Baru kita masukkan di sini username-nya. Kita bikin username-nya, ya, user account-nya. Di sini saya bikin username-nya nama saya sendiri ya, Guntur Maputra. Kita klik di sini di dosen ya, di sini. Nah ini di dosen ini kan udah dibikin nih, Guntur Maputra. Ini sudah saya tambahkan tadi, Muhammad Ihsan tadi. Klik kanan di sini, baru pilih new, baru pilih di sini user. Masukkanlah di sini nama dosennya. Kalau nanti grup mahasiswa ya bikin nanti mahasiswa apa mahasiswanya, seperti itu. Ya, dibuat. Yang perlu dipahami di sini, ini kan klik new user. Misalkan nama dosennya siapa? Kita bikin. Misalkan Muhammad Fadil. Ya, Muhammad Fadil ini namanya pertama first name-nya Muhammad Fadil ya. Last name-nya Fadil. Jadi Muhammad Fadil full name-nya. Yang perlu dipahami di sini, user logon-nya. Misalkan Fadil@royal.ac.id gitu nanti. Artinya si Fadil ini berada pada server atau pada domain royal.ac.id. Seperti email igonputra@gmail.com. Artinya igonputra@gmail.com. Artinya Igon Putra, username dengan nama Igon Putra itu berada pada server Gmail. Dan cuman satu-satunya di server Gmail itu, nggak ada duanya, Cile gitu ya.
Kamu carilah, cuma saya yang punya itu Igun Putra. Kalau di Yahoo beda lagi. Kalau kamu bikin igunputra@yahoo.com itu kan udah beda server. Ya, paham ya? Jadi nggak ada redundansi dia atau data duplikat atau data ganda karena dia bertindak sebagai unique. Kalau di dalam database namanya primary key. Ya kan? Paham ya? Kunci primer yang unik dia. Jadi kalau misalkan kita logon nanti, dia ketikkan di sini nama NetBIOS-nya Royal / baru nama si username-nya yang kita bikin Padil next. Baru passwordnya di sini, passwordnya harus unik. Passwordnya ini harus gabungan dia huruf, angka dan karakter unik, ngerti ya? Misalkan saya bikin namanya AUT0MAT1C automatic misalkan contohnya. AUT0MAT1C. Ini kalau user must-change password at next logon artinya si user ini bisa mengubah passwordnya sesuai dengan yang diinginkan pada saat dia pertama kali ketika dia koneksi ke domain itu, dia bisa mengubah passwordnya. Misalkan kita mau supaya memberikan dia keleluasan untuk mengubah passwordnya, bisa, harus dirubahnya. Kalau user cannot password, ini klik aja sini oke. Oke, ini dihilangkan aja dulu ya. User cannot change password artinya si user itu tidak dapat mengubah passwordnya. Berarti password yang kita setting inilah yang dipakainya harus. Kalau dia misalkan password never expire artinya password tidak pernah expire atau kadaluarsa. Terus dia ngerti. Kalau account disable ini artinya misalkan si username-nya sedang cuti supaya dia tidak melakukan pada saat cuti entah dari komputer lain gitu kan. Dia bisa di disable. Jadi walaupun dia memasukkan username-nya sama passwordnya, tetapi karena dia di disable dia nggak bisa masuk ke komputer di server itu karena disable. Ngerti ya? Ini kita unchecklist saja ya. Ini unchecklist saja. Pilih aja password never expired. Artinya password tidak kadaluarsa. Klik next. Oke, klik finish. Maka akan dibuat di sini nama dosen ya. Nama dosennya Muhammad Padil. Si Padil ini nanti bisa dimasukkan ke grup dosen SI. Gitu ya. Bisa dibuat ke dosen SI. Paham ya? Nah, itu dia. Nah, ini dia buat. Ini udah saya buat ya. Finish. Ini menjadikan user anggota grup. Jadi kita klik kanan di sini, baru properties. Kita pilih properties ya. Selanjutnya ada member of. Member of itu anggota dari siapa? Kita tambah. Ya, kita tambah di sini, pilih add. Kamu pilih di sini dia nama si username-nya. Ya. Kita find now. Misalkan di sini dia ada akun operator ya. Ada domain user, kemudian dosen SI grupnya. Jadi kita bisa melakukan ini ya. Melakukan dosen ini nih, memasukkan nih dosen SI grup. Karena di dosen SI ini ada username tadi yang sudah didaftarkan sama dia ke grup dosen SI. Ini mengatur properties user ini ya. Ada account expire. Ini bisa kita atur ya. Bisa kita atur di sini. Di sini dia. Misalkan ini klik kanan, pilih properties ya. Ini ada member of ini tadi ya. Ini dia tadi. Ada juga di sini ada profile. Ada general ya. Ini pengaturan nama-nama atau biodata dari username yang kita masukkan ya. Teleponnya apa, profilnya apa, organisasi apa, job title-nya apa. Seperti itu. Nah, bisa kamu apakan? Atur ya. Ikutin aja nanti ya. Silakan diikutin. Mengatur jam kerja user. Jadi di sini si user itu bisa diatur jamnya ya. Ada properties tab account, ada log on hours ya, log on hours. Di sini klik kanan, pilih properties, baru kita pilih di sini ada namanya log on hours. Misalkan general, coba kita pilih. Nah ini di profile ya, log on hours. Dari jam-jam berapa aja dia bisa masuk. Yang warna biru ini berarti dia bisa masuk. Yang putih ini berarti dia ditolak, nggak bisa masuk. Misalkan begini, dia
bisa masuk ke sini dari jam 8 sampai jam 11. Habis itu jam 12 sampai jam 2 karena istirahat nggak bisa masuk dia misalkan. Habis itu bisa nyambung lagi gitu. Kita bisa mengatur ya hari apa aja dia bisa masuk, jam berapa aja dia bisa masuk. Jadi kalau di bank itu diatur dia koneksi internetnya nggak langsung ini, bisa koneksi internet terus ya. Kalau nggak nanti main-main lah gitu ya. Begitu ditengok Facebook, wah keterusan dia Facebook gitu ya. Mungkin ya situs-situs yang berhubungan dengan kerjaannya gitu yang boleh masuk gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Ini dia, yang biru berarti diizinkan, yang putih berarti ditolak. Log on to. Log on itu ini artinya kita bisa masuk dari komputer mana. Kadang-kala kan ada orang udah tahu, aku udah tahu username-nya, udah tahu password-nya, aku masuk dari komputer itu. Kebetulan komputer itu sudah disetting masuk ke domain juga. Udah masuk dia niat mau mengobrak-abrik gitu kan. Gak bisa. Kenapa? Kita bisa setting dia bisa masuk dari komputer ini aja, walaupun username-nya sama password-nya itu benar. Bisa diatur dari komputer mana, nama komputernya. Bisa dipahami ya? Kita pilih di situ dia dari komputer mana, log on work location-nya, log on to-nya. Di sini dia. Nah ini log on to ya. Nah ini following komputer ya, tinggal pilih aja sini apa nama komputernya. Add, ketikkan di sini add, baru klik OK gitu ya. Nah ini ada file sharing, file and security mungkin untuk kedepannya lah ya. Jadi kamu pelajarin ya dari modul yang sudah saya berikan. Nanti jika ada pertanyaan atau ada kendala silakan ditanyakan lagi ya. Jadi udah di share ya modulnya, dan kemudian ikutin aja ini langkah-langkah dari tutorial ini. Nanti mungkin saya upload insya Allah ya. Ikutin ya, semoga bermanfaat ya. Oke, jangan lupa di klik subscribe ya, komen, like, dan aktifkan tanda lonceng ya untuk mendapatkan video-video terbaru. Oke ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.